Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman media cetak, media elektronik, dan masyarakat. Saya didampingi Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo. Beberapa arahan terkait dengan rapat terbatas, terkait dengan peningkatan produksi jagung nasional, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden di dalam ratas penguatan ekosistem pangan dan peningkatan pangan nasional. Ini Pak Mentan nanti menjelaskan akan meningkatkan produksi jagung nasional di daerah yang dimintakan baru, yaitu Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara, dengan total luas lahan 141.000 hektar dan 86.000 merupakan lahan baru. Dan kedua, tadi disampaikan bahwa dengan harga global yang sekarang di angka $335 per ton, itu yang setara dengan sekitar 5.000 per kilo. Ini perlu dilakukan peningkatan produksi, termasuk juga untuk ekstensifikasi dari lahan yang ada. Nah, salah satu yang dilakukan ekstensifikasi adalah dengan mendorong GMO ataupun hibrida, di mana dari segi hibrida pemerintah sudah mendorong bibit unggul hibrida jagung yang bisa memproduksi antara 10,6 sampai 13,7 juta ton per hektar. Ada 14 varietas antara lain Pertiwi 3F1, BC, kemudian ada NK Perkasa, ada Singa, ada Bima, ada Dahsyat, ada P36, dan yang lain. Artinya hibrida ini berbasis hibrida nasional, dan nanti Pak Mentan akan melakukan perubahan terhadap regulasi terkait dengan GMO. Kemudian terkait dengan produksi nasional per hari ini diperkirakan untuk kadar air 27% itu sampai akhir tahun bisa 25 juta ton, atau dengan kadar air 14 itu setara dengan 18,6 juta ton. Dengan kebutuhan itu, maka produksi feed mill nasional bisa dipenuhi secara nasional, yang kapasitas terpasang memang bisa mencapai 27 juta, namun saat sekarang yang beroperasi itu kebutuhannya sekitar 14 juta. Nah, tentu kita memiliki cadangan jagung sebesar 3 juta. Nah, kemudian ada juga untuk kebutuhan industri, yang baik itu berbasis pati jagung, snack, dan pemanis, dan juga industri kesehatan. Bukan aflatoksin ya di bawah 20 parts per billion. Nah, ini yang mereka masih import. Namun arahan Bapak Presiden agar mengurangi agar spesifikasi bisa ditingkatkan, maka tentu perlu didorong penambahan jumlah dryer dan silo, karena kita ketahui bahwa jumlah produksi jagung, lahan jagung, dan feed mill tidak berada dalam provinsi yang sama. Sehingga tentu masalah logistik, masalah silo jagung, dan masalah transportasi menjadi perhatian utama. Dan Bapak Presiden mengarahkan bahwa untuk pengembangan, baik itu untuk Alsintan, apakah itu dryer, itu menggunakan kredit dari perbankan. Dan tentunya nanti Bapak Menteri Pertanian akan menyiapkan kelompok tani yang dengan perbankan kita sudah mempersiapkan kredit untuk usaha kecil menengah, ditargetkan sampai tahun 2024 itu 30%, atau sekitar 1.800 triliun. Saat sekarang kredit untuk usaha kecil menengah itu sekitar 1.200 triliun. Nah, KUR yang kemarin 373 triliun, untuk tahun depan juga kita naikkan menjadi sekitar 460 triliun. Jadi ruangnya cukup besar untuk mendorong ekstensifikasi daripada petani jagung. Dan Bapak Presiden berharap bahwa dengan adanya ekstensifikasi, kemudian adanya perluasan lahan baru, maka kita bisa meningkatkan produksi, dan produksi ini tentu dipersiapkan sesuai dengan demand di dalam negeri dan juga di demand di negara lain. Kita ketahui beberapa negara, Cina produksi besar tapi ekspornya terbatas.
yang ekspor masih cukup besar adalah India, namun India ini bisa stop ekspor juga. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengekstensifikasi sehingga rata-rata yang sekarang per hektarnya adalah 5 ton, itu bisa ditingkatkan menjadi 10 sampai dengan 13 ton per hektar. Demikian, selanjutnya kami persilakan Pak Menteri Pertanian. Teman-teman pers, Pak Menko izin, hari ini kami dapat kepastian dari Bapak Presiden untuk melakukan upaya-upaya peningkatan produksi dari hulu, budidaya, pasca panen, sampai dengan off-taker atau marketnya. Jadi itu yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Menko. Jadi budidaya terkait dari varietas yang akan dipakai, lahan intensifikasi dan ekstensifikasi harus dilakukan maksimal, dikawal paskanya melalui dryer, melalui shallow dryer dan lain-lain sebagainya, sehingga tentu saja toksin dan lain-lain bisa dikurangi, sehingga kadar air dari di atas 20 bisa kadar air 14, sehingga sangat layak untuk dimarket atau diindustrikan. Saya ingin sampaikan bahwa bukan hanya beras sebenarnya, kita sudah tidak impor, tetapi juga jagung, kecuali ya yang berkait dengan kebutuhan industri termasuk pemanis dan lain-lain yang sudah dijelaskan. Bapak Presiden men-challenge untuk itu kita tingkatkan. Oleh karena itu produksi jagung yang di atas 18 juta, kebutuhan hanya 14,7 juta, kita sebenarnya overstocknya cukup. Tetapi tadi Bapak Menko memberikan penggarisan, kebutuhan nasional menjadi sangat penting. Nanti sesudah kita lihat apa-apa yang memang harus dilakukan, barulah kita berpikir untuk meningkatkan ke langkah-langkah berikutnya, baik ekspor maupun peningkatan kebutuhan industri dalam negeri kita. Saya lihat dalam 100 hari dari sekarang, kalau kita kerja keras, termasuk tadi perintah Pak Menko untuk mempersiapkan kelompok-kelompok tani dan lahan-lahan intensifikasi, ekstensifikasi lebih khusus akan disikapi oleh pemerintah, dan saya berharap konsep ini insya Allah dalam 1-2 minggu akan kami siapkan Pak Menko. Terima kasih atas apa yang ada Pak Menko. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.